ketemu lagi dengan saya Fajar Eka Putra. Nah, pada video sebelumnya channel Aktor Idea sudah membahas bahwa ada 3 hal komponen penting yang harus dimiliki oleh seorang aktor. Nah, yaitu meliputi dari vokal, sensibilitas, dan juga dari spirit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang basic atau dasar-dasar dari teknik vokal itu sendiri. Nah, kemudian kan pertanyaannya muncul, kenapa sih para aktor harus mempelajari mengenai vokal dalam seni acting itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering kali muncul dari para kalangan-kalangan aktor, terutama bagi mereka yang baru terjun dalam dunia seni acting. Nah, bagi para aktor-aktor pemula seperti saya atau yang ada di Indonesia, kesalahan-kesalahan dalam teknik vokal itu sendiri seringkali kita menjumpai mengenai artikulasi, temponya yang tidak jelas, dinamikanya, dan juga bagaimana diksinya. Terus juga ya ada banyak hal-hal yang sering kali luput dari perhatian para aktor-aktor tersebut. Nah, pada kali ini channel Aktor Idea akan membahas tips-tips mengenai pelatihan, terutama dalam basic vokal, agar aktor-aktor tersebut bisa melakukan pelatihannya di rumah. Dan tips ini adalah salah satu hal yang pernah saya alami baik secara pelatihan ataupun melalui tahap-tahap diskusi. Baik, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, dalam vokal itu sendiri kita yang menjadi kuncinya tentu saja pernapasan kan. Nah, pernapasan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu teknik pernapasan dari dada. Lalu yang kedua, teknik pernapasan dari perut. Dan yang ketiga, teknik pernapasan dari diafragma. Nah, teman-teman harus melalui tahap ini dulu sebelum terjun ke tahap-tahap berikutnya. Nah, tahap-tahap ini juga punya peranan penting selain untuk dialog, tapi juga ketahanan tubuh dan kenikmatan dalam memainkan peran yang nantinya akan ditampilkan. Nah, teknik pernapasan itu sendiri kalau teman-teman lakukan, ketika teman-teman melakukan teknik pernapasan dari dada, secara tidak langsung angin masuk ke dalam tubuh kita dan secara tidak langsung dada kita akan mengangkat ke atas. Dan kalau teman-teman melakukan teknik pernapasan dari perut, otomatis perut kita akan mengembung. Dan yang terakhir dari diafragma nih. Kalau dari diafragma, untuk mengetahuinya bagaimana tekniknya, biasanya di bawah dada, tepat di tengah ini, dia akan keras kalau teman-teman mencoba mengambil pernapasan dari diafragma. Nah, ketiga itu menjadi syarat pelatihan yang harus teman-teman lakukan di rumah. Dia minimal 1 jam dalam 1 hari agar kita mampu mengendalikan atau mengelola pernapasan dengan baik dan benar itu. Nah, karena itu nanti akan berkaitan tuh dengan naskah-naskah yang panjang, harus mengatur tempo, harus mengatur pernapasan dengan baik agar kita tidak mudah lelah dalam berdialog gitu. Nah, tadi teknik pernapasan. Sesudah teman-teman selesai pada tahap itu, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membaca huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Usahakan ucapkan itu dengan benar agar volume suara yang dihasilkan jauh lebih jelas. Nah, dalam banyak kasus ada banyak orang, terutama ketika dia membacakan huruf-huruf vokal atau huruf-huruf yang lainnya, sering kali lupa pada hal-hal teknis seperti itu. Akhirnya ketika penonton menyaksikan, nggak dengar atau bergumam. Nah, di sini salah satu kuncinya untuk teman-teman melatihnya. Jadi usahakan untuk terus berlatih sesudah pada tahap berikutnya. Nah, tahap lanjutannya sesudah kita membaca huruf vokal, kita bisa membaca pada posisi cepat. Seperti kalau kita ambil saja contohnya ya, seperti Undang-Undang Dasar lah gitu, yang teman-teman pasti tentunya udah hafal gitu. Kita coba mulai, misalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemerdekaan ini bla 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 bla, terus tanpa henti. Dan jangan pedulikan koma, titik, dan yang lain-lainnya. Nah, itu berguna ketika teman-teman berhadapan dengan naskah-naskah nih, terutama naskah-naskah klasik gitu, naskah-naskah klasik di teater. Itu satu dialognya aja itu bisa 4 atau 5 halaman, dan ya di situ untuk melatihnya. Kadang dialog itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang
ya ada banyak ragam dengan intensi emosi yang berbeda. Nah, disitulah teman-teman melatihnya agar mampu menjadi lebih baik. Dan berikutnya, tips berikutnya sesudah teman-teman melakukan tahap pelatihan yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa lari nih ke teknik membaca dialog dengan posisi dengan yang tidak nyaman. Misalkan seperti membaca dengan teknik posisi kuda-kuda silat gitu, atau kuda-kuda dari karate atau bela diri yang lain, atau yang memang nantinya akan menguras tenaga atau fisik teman-teman. Nah, dalam pertunjukan yang umumnya memang apa istilahnya mengeluarkan pergerakan yang cukup efektif dan berat, tapi teman-teman juga harus membaca teks. Nah, pada titik ini teman-teman bisa melakukan tahap itu dari sini. Nah, hal-hal itu bisa dilakukan dengan posisi D, dan itu secara tidak langsung ya. Pernapasan kita terganggu, keseimbangan tubuh kita terganggu, dan kita harus mendialogkan sesuatu dan harus membangun emosi sesuatu. Nah, tahap-tahap tadi atau cara-cara tadi bisa digunakan agar teman-teman siap secara tubuhnya gitu. Nah, yang berikutnya, cari posisi yang paling nyaman untuk mendialogkan sesuatu. Nah, ini berkaitan nih dengan bagaimana kenyamanan atau keluasan aktor ketika membacakan dialognya terhadap lawan mainnya gitu. Nah, tahap-tahap ini biasanya menjadi salah satu kunci yang sering dilakukan, terutama saya juga sering melakukan treatment ini, dan ya saya katakan bahwa ini salah satu treatment yang cukup berhasil gitu. Tapi saya tidak tahu ya apakah teman-teman itu menjadi satu treatment yang akan berhasil, tapi teman-teman bisa silahkan coba. Nah, treatment ini seperti carilah posisi di mana teman-teman merasakan kenyamanan untuk santai, untuk rileks, dan mulai mendialogkan sesuatu. Nah, di sini teman-teman bisa sambil seperti ini, atau bisa dengan posisi tegap, tapi usahakan itu rileks, karena kunci dari berperan itu kan rileks. Dan dalam mengucapkan sesuatu atau mendialogkan sesuatu terhadap lawan main, ya teman-teman juga harus rileks, karena kalau tidak rileks, ini biasanya di sini tegang nih. Akhirnya gumaman dan suaranya nggak jelas, bahkan kadang kegagap-gagapan dalam berbicara. Itu terjadi di situ karena dia tidak rileks. Nah, kerileksan itu bisa dilakukan melakukan pelatihan-pelatihan di rumah, dan coba melakukan treatment-treatment yang saya katakan tadi. Ya, saya pikir tips-tips tadi bisa teman-teman pelajari sendiri, dan coba lakukan itu dalam 1 hari 2-3 agar dia menjadi satu kebutuhan gitu. Bukan hanya pelatihan dilakukan sesudah teman-teman dapat naskah, tapi sebelum teman-teman mendapatkan naskah, teman-teman juga harus melatih hal-hal yang tadi, baik vokal, tubuh, dan yang lain-lainnya. Dan ya, saya cukupkan. Terima kasih. Kalau teman-teman tidak suka, silakan dislike, tapi kalau suka, like, share, komen, dan bunyikan notifikasi. Terima kasih.